kita mengenal tentang asam urat. Apa sih asam urat itu? Asam urat menurut CDC adalah bentuk umum dari radang sendi yang menyakitkan karena penumpukan kristal asam urat. Lalu biasanya terjadi pada satu sendi dalam satu waktu yang sering terjadi pada jempol kaki. Serangan nyeri asam urat yang terjadi berulang menyebabkan arthritis gout, yakni bentuk radang yang sangat menyakitkan. Lalu, apa saja penyebab dari asam urat? Yang pertama, karena konsumsi makanan dengan tinggi purin. Yang kedua, menurunnya ekskresi kadar asam urat pada akibat terganggunya fungsi ginjal. Yang ketiga yaitu keturunan dari genetik keluarga dan kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya, apa sih penyebab penyakit asam urat? Nah, menurut Kertia, pada tahun 2009, kondisi asam urat yang meningkat di dalam tubuh akan terjadi penumpukan asam urat pada sendi dan akan membentuk kristal yang ujungnya tajam seperti jarum. Nah, kondisi ini menimbulkan respon peradangan dan berakhir dengan serangan gout. Lalu, apa sih tanda dan gejala penyakit asam urat? Nah, menurut Kusumayanti dan kawan-kawan pada tahun 2014, bersumber dari Vita Health pada tahun 2005, gejala yang dirasakan dan tanda yang sering muncul pada penderita asam urat atau gout diantaranya adalah yang pertama, rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari kaki. Yang kedua, terganggunya fungsi sendi yang biasanya terjadi di satu tempat sekitar 70 hingga 80% pada pangkal ibu jari. Yang ketiga, terjadi hiperurisemia atau asam urat yang tinggi dan penimbunan kristal asam urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, tulang rawan, dan lain-lain. Yang keempat, telah terjadi lebih dari satu kali serangan di persendian atau artritis yang bersifat akut. Yang kelima, adanya serangan nyeri pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. Serangan juga biasa terjadi di tempat lain seperti pergelangan kaki, punggung kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, atau jari-jari tangan. Yang keenam, sendi tampak kemerahan. Yang ketujuh, peradangan disertai demam atau suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dan pembengkakan tidak simetris pada satu sendi dan terasa panas. Lalu yang kedelapan, nyeri hebat di pinggang bila terjadi batu ginjal akibat penumpukan asam urat di ginjal. Hai semua, kalian tahu nggak sih fakta dan mitos penyakit asam urat? Banyak mitos yang beredar, katanya penyakit asam urat hanya terjadi pada laki-laki. Faktanya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat terkena penyakit asam urat. Sebagian besar wanita dapat menderita penyakit asam urat dan akan mengalami tanda dan gejala penyakit asam urat setelah mencapai usia menopause. Lalu, mitos yang selanjutnya, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan penyakit asam urat. Faktanya, untuk mencegah tingginya kadar asam urat dalam darah, terdapat beberapa obat yang dapat dikonsumsi. Setelah itu, pola hidup sehat juga dapat dilakukan untuk mencegah penyakit asam urat di masa yang akan datang. Lalu, mitos yang selanjutnya, serangan penyakit asam urat terjadi pada seseorang yang memiliki pola makan yang tidak sehat. Faktanya, meskipun pola makan yang tinggi purin merupakan salah satu faktor yang berkontribusi, serangan penyakit asam urat dapat diakibatkan oleh berbagai faktor lainnya. Selanjutnya, makanan apa aja sih yang dianjurkan untuk penderita asam urat? Sebenarnya semua makanan itu dianjurkan, namun kita perlu memperhatikan jumlah atau frekuensi makanan yang kita konsumsi. Kita mulai dari sumber protein hewani. Makanan yang dapat dikonsumsi seperti daging, ayam, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan bawal, dan ikan bandeng. Dengan maksimal yang dapat dikonsumsi sekitar 50 gram per hari atau satu potong sedang. Kita juga dapat mengkonsumsi kerang dan juga udang sekitar 50 gram per hari atau 5 buah yang ukuran sedang. Kemudian untuk sumber protein nabati ada tahu dan tempe. Maksimal yang dapat dikonsumsi sekitar 50 gram per hari atau satu potong sedang. Kemudian untuk sayur-sayuran ada bayam, buncis, jamur, kapri, kembang kol, asparagus, kangkung, kacang polong, dan daun atau biji melinjo. Dengan maksimal konsumsi sekitar 100 gram per hari atau 6 sendok sayur. Kita juga dapat mengonsumsi kacang-kacangan nih seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai dengan maksimal konsumsi sekitar 25 gram per hari atau 2 sendok makan. Nah, bagi kamu yang menderita asam urat namun khawatir nih jika mau mengkonsumsi kopi dan teh,
Kopi dan teh juga dianjurkan namun kita perlu memperhatikan maksimal konsumsinya sekitar 1 gelas untuk 3 hari sekali. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatan terhadap penyakit asam urat? Yang pertama, konsumsi obat dari dokter. Yang kedua, konsumsi makanan tinggi vitamin C. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, hindari makanan tinggi purin seperti kerang-kerangan, ikan kod, daging rusa, daging babi, dan sebagainya. Yang kelima, perbanyak minum air putih. Dan yang keenam, hindari stres.